Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Jabir Ramadhani dari Tadris Bahasa Inggris TBID semester 2 dengan NIM 2281030133. Artikelnya partisipasi sosial masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga. Manusia melakukan berbagai banyak kegiatan untuk memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan. Salah satunya yaitu memproduksi makanan, minuman, dan barang lain-lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Karena hal itu juga menghasilkan barang yang mungkin tidak diingin atau tidak diinginkan, yaitu limbah atau sampah. Limbah adalah barang atau hal yang tidak diinginkan, tidak terpakai, tidak disukai, bahkan dibuang jauh dari yang berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Mengelola limbah yang buruk dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Tapi sampah meningkat jauh. Sampah kian hari kian meningkat beriringan dengan populasi atau jumlah penduduk yang meningkat di wilayah tersebut, khususnya di perkotaan. Yang kita tak bisa tahu bahwa perkotaan itu sangat padat, sangat banyak penduduk lah, yang mengakibatkan atau yang berdampak meningkatnya hasil limbah di wilayah tersebut. Hasil limbahnya juga beragam jenis, volume, dan karakteristik. Karena hal itu, masalah tentang sampah harus diperhatikan dengan serius. Banyaknya sampah harus diiringi dengan perbaikan prasarana pengelola sampah. Jika tidak diiringi, bisa berdampak sangat kompleks atau berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat itu sendiri, seperti membuang limbah secara ilegal dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, bau-bau yang tidak sedap yang berserakan di pinggir jalan, dan hal lain sebagainya. Masyarakat terbiasa menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan cara membakar atau mengumpulkan sampah lalu membuangnya ke tempat pembuangan akhir, atau kita sering sebut yaitu pembuangan terbuka. Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal memilah atau mengolah sampah itu sendiri. Pengolahan sampah sederhana tidak bisa menangani masalah sampah yang terjadi, malah mengakibatkan masalah lain yang masalah lingkungan, seperti polusi udara dari bau yang tak sedap itu sendiri. Menurut Dinas Kebersihan bahwa sampah paling banyak berasal dari sampah rumah tangga. Karena hal itu juga partisipan masyarakat itu adalah faktor paling penting untuk mengatasi masalah ini atau masalah sampah. Tapi masyarakat masih berada pada tahap pengumpulan sampah, belum sampai pada tahap pengelolaan sampah. Padahal pengelolaan sampah paling sederhana yaitu memisahkan organik dan anorganik. Tapi karena kurangnya kesadaran, masyarakat tidak bisa atau tidak ingin untuk mengelola hal itu. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, yang berasal dari bahan-bahan biologis, dan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan sintetis, bahan atau hasil tambang yang mungkin sulit terurai secara alami. Sampah diklasifikasikan ke dalam 6 klasifikasi, yaitu limbah padat atau sampah, limbah cair, limbah atmosfer, limbah manusia atau pembuangan kotoran gitu ya. Kotoran atau
pupuk kandang dan limbah khusus. Pengelolaan sampah sebenarnya dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu menyimpan limbah atau 3 mengumpulkan sampah atau limbah, 3 pembuangan sampah, membuang sampah, 4 mengangkut sampah, dan 5 mengelola limbah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat. Walau harus ada bimbingan oleh orang-orang yang mungkin lebih mengerti tentang mengolah sampah atau juga masyarakat atau pemerintah sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan sampah masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian eksploratif. Fokus penelitian ini berpusat pada pengolahan sampah mulai dari perencanaan sampai pembuangan akhir sampah, yang meliputi aspek teknik operasional seperti pengumpulan, transportasi, pengelolaan, dan pembuangan akhir. Dalam penelitian ini, sebagai sumber data individu yang diwawancara, yaitu orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang relevan dengan tema penelitian. Metode analisisnya akan dilakukan dalam metode analisis deskriptif kualitatif, yang itu sebuah analisis yang secara cermat mengamati fenomena tertentu melalui pengumpulan fakta tanpa pengujian atau hipotesis. Data dan analisis. Pada tahap pengumpulan sampah masyarakat diketahui biasanya menggunakan wadah berupa gentong bambu, keranjang, tempat sampah atau drum plastik, dan mungkin tempat sampah permanen yang sering ditempatkan di depan rumah dan kemudian diangkut oleh pengelola sampah. Masyarakat kebanyakan tidak memilih apa itu sampah organik dan sampah organik, mereka langsung membuangnya begitu saja. Semua limbah yang dihasilkan terlihat bahwa sampah rumah tangga di wilayah studi terdiri dari 45% sampah organik, 23% sampah plastik, 2% kertas, dan 30% limbah campuran. Temuan di lapangan menunjukkan hal ini, bahwa sampah rumah tangga ini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan kembali dan mungkin memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi. Sampah organik masih belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bahan kompos atau pupuk yang itu berupa pupuk padat maupun cair. Sedangkan plastik, kertas, kaca, dan logam jika dikelola dan dipilah akan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat mengenai hal ini masih sangatlah kurang. Tahap pengangkutan sumber sampah, yaitu masih menggunakan gerobak sepeda. Ada yang masih menggunakan gerobak sepeda, ada yang pakai truk dan sebagainya. Itu gimana kelompok swadayanya. Jadi sehingga sistem transportasi itu masih perorangan, masih langsung door to door. Namun pengangkutan sampah sampai akhir lokasi pembuangan mungkin belum lengkap atau belum sampai dalam persyaratan tertentu, dikarenakan ketika pengangkutan sampah masih ada banyak sampah yang tergeletak atau tergeletak saat pengangkutan sampah terjadi, dan juga jalur untuk menuju TPA juga masih menggunakan jalur pemukiman yang bisa dikatakan mengganggu atau mencemari
udara dikarenakan bau sampah tersebut. Di dalam TPA juga mungkin bis dalam TPA juga masih banyak masalah, seperti ditakutkannya longsor karena akan terjadi karena sampah kian hari kian meningkat volumenya, dan juga sarang bagi makhluk-makhluk seperti lalat dan sebagainya yang bisa menyebarkan penyakit kepada para orang-orang yang mengelola sampah di sana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat sudah mengetahui cara pengelolaan sampah dengan cara yang sederhana. Namun penerapan dalam situasi atau penerapan sehari-harinya masih jarang dilakukan. Masih ada banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Bahkan ada masyarakat yang mungkin membuang sampah dengan sembarangan. Namun kini masyarakat perkotaan tidak lagi membakar sampah rumah tangganya. Sampah dari masing-masing rumah telah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA secara mandiri. Biaya cara mandiri. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat mendapatkan lingkungan yang bersih. Dikarenakan itu diharapkan masyarakat bisa lebih sadar tentang pengolahan sampah, karena mengolah sampah itu bisa berdampak baik lah bagi kehidupan, bahkan lingkungan, banyak manfaatnya. Dan bukan hanya dalam lingkup perkotaan saja, tapi bisa sampai ke lingkup desa, bahkan secara langsung kepada warga-warga desanya, sehingga diharapkan paradigma kumpul angkut buang berubah menjadi manajemen sampah dengan kesadaran publik. Anda juga dapat menerapkan pola 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari agar mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan, sehingga membatasi pembangkitan atau peningkatan limbah. Mengurangi juga berarti bukan mengurangi juga tidak perlu pembelian seperti itu. Mengurangi pembelian yang mungkin tidak diperlukan, atau bisa memilah lah pembelian apapun dan sebagainya. Terus seperti kurangilah penggunaan kertas di kantor dengan mempertinjaukan cetak, apakah ini sudah benar atau tidak, atau tidak salah juga membaca online, atau tidak salah juga baca online atau surat kabar lainnya. Raw sendiri berarti menggunakan kembali. Misalkan ketika kita membeli di supermarket atau apa, kan kita diberikan plastik itulah atau hal lainnya. Nah, kita bisa kembali lagi saat kita membeli apapun di supermarket itu. Gak apa-apa sih, karena ini juga bisa berdampak untuk mengurangi sampah dan hal sebagainya. Yang ketiga, terus mendaur ulanglah barang yang mungkin sekiranya bisa didaur ulang dan hal sebagainya. Oleh karena itu bisa diharapkan juga bahwa masyarakat karena mungkin penelitian ini bisa diharapkan juga bahwa masyarakat bisa lebih sadar lagi dalam hal untuk mengelola sampah rumah tangga. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak perkataan yang mungkin sulit dijelaskan dan sebagainya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.